Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa alladzi an'ama 'alaina wa hadana. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma nawwir qulubana wa quluba dhurriyyatina wa quluba jama'atina min nuril ma'rifah wa ilmil mukashafah. Amin. Iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita taklimi, kita hormati, kita banggakan, kita idolakan, tentu juga kita cintai, dan mudah-mudahan selalu di hati kita yang ada di sebelah kanan saya. Beberapa wajah yang ceramah, dan Kak Rudi yang paling ganteng. Tapi di majelis ini nggak bisa berkutik karena ada Polda, polisi Papua. Berani. Ya Allah, yang bisa hormati saya sendiri. Maka orang lain dihormati, dirinya sendiri dan dihormati. Apa ini? Setelah beliau kan terus saya. Apa selat buka ini? Baru yang lain. Mendahului bersama majelis Telegram, juga orang yang lain. Terima kasih telah mengundang kami, mempercayakan kami untuk berduel. Untuk yang kedua kalinya ini di Allah, insya Allah nanti akan ketiga kali, keempat kali, dan lima kali, dan seterusnya. Kami juga pilih beberapa personil majelis saya. Mudah-mudahan tetap istiqomah, maslahah, manfaat, dan barokah. Apapun warga yang melanda bisa dilalui, membawa hikmah, membawa barokah dunia hingga ke surga. Spesial yang ada di hadapan saya, ras terkuat di muka dunia, makhluk yang tak terkalahkan, yang bernama perempuan. Pripun kabarnya, sehat? Saya yakin bukan hanya sehat tapi sakti. Terbukti disetrum nggak apa-apa. Itu kepalanya disetrum aja nggak apa-apa. Nanti cuma enggak kenapa? Sakti semua. Kenapa? Karena di atasnya itu ada yang tersenyum. Di atas kepalanya di dalam itu. Kamu kira aku nggak cemburu ya? Kenapa yang kamu sugi hanya dia? Tapi nggak apa-apa, karena aku di hati kamu. I love you semua. Yakin yang hadir di sini orang-orang sehat. Buktinya nggak ada yang diinfus, nggak ada yang diangkut ke sini pakai ambulan, nggak ada yang dipikul, nggak ada yang ditanggung. Itu artinya sehat, alhamdulillah. Dan sehatnya dilengkapi dengan afiat. Maka kalau disambung istilahnya sehat wal afiat itu artinya sehat yang dipakai untuk menjalankan taat, sehat yang digunakan untuk beribadah. Itu sehat walafiat.
sehat yang tidak digunakan bermaksiat, sehat yang tidak digunakan untuk berbuat jahat. Itu namanya sehat wal afiat. Karena ada orang yang sehat tapi tidak afiat, alias tubuhnya sehat, perbuatannya jahat, badannya sehat, hobinya maksiat. Ada apa enggak kira-kira? Ada, jilbabnya putih. Itu badannya sehat, hobinya maksiat. Jadi jilbab putihnya hanya untuk, ya tahu sendiri lah. Wong itu kalau dibuka rambutnya semirang, kupingnya ditindak itu, nanti keluar dari sini lepas jilbab, lepas baju, lepas maxi, nganggo cekak semen. Ini aku berdoa. Mau foto aja aku dengan aku dirangkul. Aku itu seneng. Ada orang yang sehat tapi tidak afiat. Tubuhnya sehat, perbuatannya jahat. Badannya sehat, hobinya maksiat. Malah setahu saya, pelaku-pelaku kejahatan itu rata-rata yang orang-orang yang tubuhnya sehat. Yang suka berbuat maksiat itu rata-rata yang orang-orang yang badannya sehat. Betul? Coba. Yang suka menggunjing, yang suka ngerasani, itu rata-rata orang yang tubuhnya sakit apa sehat? Orangnya datang. Saya tahu, pakai uangnya rada lemu. Dan sekarang tutup buka mulutnya ditutupi sama tangannya. Nah, dilepas ya itu orangnya. Sing tukang ngomel, tukang rasan-rasan, itu ya orang yang badannya sehat. Pasti. Yang kalau teleponan, gegeran, tukaran sama suaminya, itu kebanyakan orang yang badannya sakit apa sehat? Orangnya datang. Ini masa orangnya ambil manan. Belum ini pertentangan kok. Bodos. Ya Allah. Sudah segala ini enggak, bagusnya cantik kok. Maaf, yang suka maaf ya, karaokean, acuh. Dan di nightclub itu loh maksudnya yang suka di nightclub, acuh. Itu rata-rata orang yang tubuhnya sakit apa sehat? Sehat tapi tidak afiat. Astagfirullahaladzim. Nah, sampean badannya sehat, tidak jahat, tubuhnya sehat, tidak berbuat maksiat. Ini luar biasa. Sehat mau beribadah ini luar biasa. Sehat mau sholawatan luar biasa. Sehat mau berzikir, sehat mau sholat, mau mendekat kepada Allah, ini luar biasa. Nah kalau orang sakit dia mendekat kepada Allah, wajar. Memang lagi kering. Mari. Bantu mari ya Allah. Pantes loh manjane kering. Biasane nek waras sih senengane nyilokno wong. Jadi greni. Enak sik wong nyoteng aku kok.
Begitu sakit langsung astagfirullah. Udah noris deh. Wajar utangnya akeh. Lunas ya Allah. Pantes Aku kan diutang juga. Jelas ngarep dhewe. Kenapa dia bisa sampai di depan sendiri jongkron-jongkronnya kancane. Tapi titen ono kok kapan neneng infak keliling kelutik $5. Ngaku betul-betul. Allahumma sholli ala Muhammad. Paling parah itu udah sakit nggak mau mengingat sama Allah. Ngomong ya Allah, Habib, mudah-mudahan saya diberikan kekuatan. Allah, karena rupa-rupanya ada ratu iblis yang datang. Mudah-mudahan diberikan kekuatan. Nanti sama-sama kita ruqyah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini nikmat yang luar biasa. Nikmat luar biasa. Kita sehat, mau bersolawat. Maka majelis ini jangan dianggap sepele. Kelihatannya sampai hanya sekedar duduk melimpruk, sikile ditekuk, sentak-sentuk, gak ngantuk gak. Kelihatannya, tapi ini demi Allah, ini bukan hanya pertemuan antara jasad dengan jasad, badan dengan badan, bukan hanya pertemuan antara Mbak Ti kalau Mbak Yuni, bukan hanya pertemuan sama Mbak Ti atau Mbak Yuni. Masya Allah. Nah yang makanya ini bukan hanya pertemuan antara Suriah dan Rohingya, tapi ini pertemuan roh ketemu roh, sukma ketemu sukma. Makanya ini indah luar biasa. Mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Rasulullah nyebut ini taman surga. Cuman saya ajak ngaji tua, menata hati. Karena manusia itu baik buruknya tergantung hatinya. Manusia itu kalau diibaratkan seperti botol, bahasa Inggrisnya the gendul. Botol itu kalau dalam isinya parfum, minyak wangi, sewaktu-waktu bocor baunya mesti harum, baunya mesti enak. Karena dalam isinya parfum. Tapi botol kalau dalam isinya bangkai, bahasa Inggrisnya batang, sewaktu-waktu bocor pasti baunya nggak enak, betul? Orang yang baik, bocor lewat ucapan, lewat perilaku pasti jadi baik. Tapi kalau hatinya buruk, bocor lewat ucapan, lewat perilaku pasti jadinya buruk. Saya sering contohkan, sampean misalnya lagi bersin, yang diucapkan apa? Alhamdulillah, bukti bahwa hatinya baik. Tapi nggak semuanya bisa seperti itu. Kadang ada orang bersin itu yang diucapkan bukannya alhamdulillah malah ya karena memang isi hatinya adalah departemen perbodohan. Ada jalan kesandung cetek, apa yang diucapkan? Innalillah, astagfirullah, karena hatinya baik. Tapi ada orang enak-enak jalan kesandung cetek yang keluar binatang berkaki 4. Berarti itu semua ngomong masuk. Aku lebih binatang berkaki 4 ya. Berarti itu refleks hatimu kalau baik. Kalah kulino. Ketika Habibie Shallu ala Nabi Muhammad, hatimu apik. Itu bukan hanya sekedar lambe,
Jadi yang jenengan baca sholawat itu bukan hanya lambe, tapi gerakan hati. Karena lambe ini cerminan hati. Orang itu kalau hatinya senyum, bibirnya juga senyum. Tapi kalau hatinya bertutut, bibirnya juga bertutut. Maka jangan pernah meremehkan. Sudah bertutut? Iya. Hatinya bertutut, nyaprut, merengut, bibirnya kok senyum, mesti ketoro dan nggak betah lama. Namanya senyum itu satu, bibir dijedetkan. Ya dijedetkan, terus apa jedetkan? gerakannya menyamping. Mampu bertahan minimal 7 detik. Itu senyum. Maksudnya kan dijebel. Contoh. Modelnya kan bagus. Ayo lo kayak dicontoh. Oke, misalnya bibir menyamping, tapi nggak mampu bertahan 7 detik, bukan senyum. Contohnya, Rumono, biasanya ini. Bukan senyum itu. Yang namanya senyum itu mampu bertahan minimal 7 detik. Bibir menyamping, kedua pipi terangkat ke atas. Ayo sopo sing iso senyum, pipine ngelembek mengisor. Ayo mengisor, tak $5.000. Senyum tapi pipine ngelembek mengisor. Gak mungkin, yang namanya senyum itu bibir menyamping, pipi kedua pipi terangkat ke atas. Dan mampu bertahan minimal 7 detik. Itu senyum yang bernilai sedekah. Meripatmu gak melek. Terus mari tak kayak contoh, contoh. Terus nenek lambeku leceh. Lah bibir kalau senyum itu tanda bahwa hatinya senyum. Kalau bibir nggak bisa, kalau hatinya nggak senyum, bibirnya nggak mungkin bisa senyum. Gitu. Jangan meremehkan senyum. Senyum itu ternyata mempunyai 4 kekuatan yang luar biasa. The power of smile, the power of mind, and the power of her. Rasa keplok aku kurang ngerti artinya. Senyum itu mempunyai 4 kekuatan yang luar biasa. 1, bukti bersyukur. Orang senyum itu tanda kalau dia bersyukur. Nah, orang kalau bersyukur, nikmatnya akan ditambah. Makanya orang senyum hidupnya selalu bahagia. Karena senyum itu bukti bersyukur, orang bersyukur nikmatnya ditambah. La in syakartum la azidannakum. 2, rasa optimisme. Orang-orang sukses, orang-orang hebat itu adalah orang-orang yang optimis dalam menjalani kehidupan. Nah, bukti optimis itu senyum. Anda kalau pengen hebat, Anda kalau pengen sukses, kalau pengen berhasil, harus optimis menjalani hidup. Jangan pesimis. Husnuzon, optimis. Aku pasti bisa, aku pasti ditolong Allah. Kenapa Al-Zahir bisa sebesar ini? Ya karena optimis. Sampai nggak harus ceritanya. Saya tak ceritanya ini. Iya. Mesti naik. Buka Az-Zahir 2020. Belum. Kenapa mendel-del? Oh, sempat kondo. Tapi kan, Masya Allah, saya tadi malam itu ngobrol sama Hakim. Tadi malam itu saya ngobrol sama Hakim. Jadi beliau dalam membangun Az-Zahir itu menanamkan kepada anggota, kepada santri-santri beliau di Az-Zahir itu membangun optimisme. Hingga Az-Zahir bisa selesai. Optimis itu penting. Saya itu menjalani hidup selalu optimis. Ya maaf ya, aku boleh cerita dulu. Waktu anak-anak yang ikut saya masih puluhan.
C. Ini nanti kalau anak sampai ratusan, aku yang beras dari mana? Sayurnya dari mana? Kan dari tapi aku bismillah yakin anak-anak punya jalan rezeki. Sampai ini optimis ini kok ada sini kayak gue aku. Engko karo majikane untuk sama. Nasib orangnya sesuai dengan rasa optimis yang dibangun. Nggo jilbab kuali. Makanya kalau ini kan saya optimis, terus optimis. Gak ono kata sepi itu gak ono. Gak ono kata sepi, optimis. Ke depan, makin kita besar, makin besar. Sampean yang ngomong optimis, bukan kulis. Terus optimis. Terus nah itu senyum itu rasa optimis. 3, bernilai sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Senyummu di hadapan saudaramu menjadi sedekah. Iki oleh ana kotak amal. Ya sampean kancing lebono duit kok eman. Ya wis. Terus sebulno. Insyaallah kotak amale bet abang. Loh sampean jangan meremehkan itu loh, ketemu saudara senyum itu sedekah. Loh, tonggomu liwat. Mbak, nanti berarti ini enggak mungkin Mbak, hampir. Mampir tenan yo mumet ndas. Tapi ini bukan labor-labornya lagi, itu perintah. Mau senyum menggugurkan dosa. Sampean ketemu konco, mesem dosa sampean disuruh. Oh, berarti perempuan itu astagfirullah, pengen disuruh dosa aku, dia malah ditapok lambeng. Bernilai sedekah, apalagi di hadapan suami. Sing ngomong rondo ya sapa? Iki ana bojone dibuak kok. Ora ana jahat-jahat kok dadi wong wedok. Mboten lho, Pak. Ngene bojomu kok ijolno bayem ya. Rumane ngene. Tak wangsulke ning dealer. Salah. Sing duwe senyum di hadapan suami. Haji. Pahalanya itu haji. Sama teleponan video callan. Mas. Nanti gono ning iki ngono. Wis potone Mas. Haji. Meringis iki koyo haji ngono. Lha sama lek ketemu karo bojo petentenan, celatu-celatuan, senyum. 4, anti spektakuler antioksidan yang spektakuler. Makanya orang murah senyum itu tahan penyakit, kebal penyakit. Ini diteliti oleh ahli-ahli di seluruh dunia. Senyum itu antioksidan yang luar biasa. Sampai ada terapi pengobatan penyakit itu pakai senyum. Orang murah senyum itu kebal dari penyakit, minggat kabeh penyakitnya. Wong betutut gampang kering, gampang penyakitan juga. Wong segering-geringan model wong angel ngene. Gak ngandel sampean. Orang pemaaf itu Kenor meh. dan orang yang pemaaf itu ciri ahli surga. Walhafina anin nas. Itu loh. Makanya orang kalau pemaaf itu senyum orang nyapruk bibirnya mesti maju. Ternyata lambe ombong lambe api, lambe cium lambe bermasalah. Dibilangi lambe ombong lambe api, lambe cium lambe bermasalah. Wong api alil bibirnya sering melebar. Mbak gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Coba nek lambe cium, ayo Mbak gimana kabarnya Mbak? Bagus. Mesti lambe mati.
Orang pemaaf bibirnya juga melebar. Waalaikumsalam, Mbak, aku minta maaf banyak. Ya sama-sama, nggak apa-apa. Coba nih lambe cium. Waalaikumsalam, aku minta maaf. Yo. Jangan sering-sering cium. Bibir melebar. Makanya saya kalau ngaji sambil tak ada sungguh sehat. Sarapnya kendor. Penyakit minggat. Wong mencucu sarapnya kaku. Penyakit lebu. Apa hubungannya? Dokter kalau mau nyuntik orang ini sarapnya dibikin kendor. Kapan sarapnya saya kaku, gak mau nyuntik. Orang ini dokter mau nyuntik gak castus enggak. Tunggu sarapnya dulu. Pemapan saya dikelorot alon-alon. Ya alon-alon kelorot, langsung ditarik. Kabur pasiennya. Menariknya pelan-pelan. Terus diisi-isi nganggo kapas. Itu belum disotek. Kenapa? Oh, aku masih kaku. Ditanya, rumahnya mana? Kalongan. Masih diisi-isi. Berapa lama ini sakitnya? Udah 3 hari ini nggak boleh. Kalau sebelah mana? Kota. Apa nih markasnya ada gitu? Bisa pokoknya. Mari menutup ditanya. Itu Azhar itu jamaahnya luar biasa. Itu saya pernah lihat di HP itu disurvei majelis dengan jumlah jamaah terbanyak paling digemari, paling tertib jamaahnya itu peringkat 1 Az-Zahir. Terus cus. Kenapa harus ada ini? Dokter mau ngecus nunggu. Karena orang kalau singgung ketawa sarafnya kendor. Kalau sarafnya kendor penyakitnya tidak. Kalau saraf kendor bokongnya ku. Kan cukusannya cus. Banyak mencucu akhirnya susah sarafnya kaku bokongnya atos. Jublis alot bisa-bisa jarumnya bengkok. Dokter sampai pakai tangan 2 mosok. Sarape kendo apa kaku itu tandanya di bawah. Iki ilmune dokter iki. Mulane wong itu ilmu ning ndi bokongnya mesti mobat. Astagfirullahaladzim. Terus ngono kok bokongnya dicekel. Saya tadi kan janji 15 menit saja. Oh, tidak bisa. Iya. Takjak menata hati. Soalnya gini ya. Gini. Orang yang ahli taat dengan orang yang ahli maksiat itu kira-kira yang lebih membutuhkan kasih sayang Allah, lebih membutuhkan ampunan Allah, itu yang ahli taat apa yang ahli maksiat? Ahli maksiat. Rata-rata pendapatnya sampean kan yang ahli maksiat. Siji ahli ngaji, siji ahli ngerasani. Siji ahli sholawatan, sijine ahli tukaran. Ini ternyata yang lebih membutuhkan kasih sayang dan ampunan Allah justru malah yang ahli ngaji, yang ahli sholawatan. Bukan yang ahli maksiat, bukan yang nakal. Yang nakal yang membutuhkan kasih sayang Allah, ampunan Allah. Tapi yang ahli maca Quran, ahli zikiran, ahli pengajian, ahli sholawatan lebih membutuhkan kasih sayang Allah, lebih membutuhkan ampunan Allah. Kenapa? Begini, tolong perhatikan. Wong itu nek mari dosa. Orang itu kalau habis berbuat maksiat, umumnya dia akan menyesal. Orang itu kalau habis biasa surat cinta. Orang itu kalau habis berbuat maksiat, habis melakukan dosa, umumnya dia akan menyesal. Tapi orang kalau habis melakukan ibadah, habis melakukan taat, nggak ada orang menyesal. Yang ada
dia merasa baik. Saya nggak paham gitu ya, Masya Allah. Beda ada yang sesi pagi dengan yang sesi siang. Saya baru naik panggung dan merasakan. Allah mesti ya. Kalau sisi siang ini kan jihan di cantik cuma on. Gini loh. Gini maksudnya, iya ya. Apapun kondisimu, aku tetap mencintai. Gini loh, orang itu kalau habis melakukan dosa, habis berbuat maksiat, endingnya, umumnya dia akan nyesel. Bahasa Inggrisnya the getun. Tapi orang kalau habis melakukan taat, habis melakukan ibadah, dia akan merasa dirinya baik. Ini penyakit. Guys, ono uang mari nyolong ketangkep masyarakat, gebui karo masyarakat, pasrahno polisi di penjara, mesti getun. Ya Allah, aku kok nyolong. Satu awakmu loro kabeh, dua keluarga miskin, lima karo karuan, nyesel gitu. Lah menyesali dosa itu bagian dari tobat. Ada orang yang habis mabuk, geliang, akhirnya onderdil organ-organ tubuhnya itu diroboti penyakit sampai ginjal. Dia dibawa ke rumah sakit ginjal-ginjal. Pasti nyesel. Oh, aku kok mendem. Jadi awakku getun. Dan getuni dosa, menyesali maksiat itu bagian dari taubat. Sementara orang itu kalau habis berbuat taat, habis melakukan ibadah, yang ada biasanya dia merasa dirinya baik. Nah, wong mari ibadah terus getun. Getun aku lapo mau bumi kota tahajud. Getun enggak ada. Getun aku lapo melu majelis sholawatan. Getun aku getun. Enggak ada. Yang ada merasa dirinya baik. Nah sekarang perhatikan, orang melakukan ibadah, melakukan taat, tapi merasa dirinya baik, hilang ibadahnya, habis pahalanya, hilang taate, entek ganjarannya. Sedangkan orang melakukan maksiat, berbuat dosa, merasa nyesel, kemudian tobat, hilang maksiatnya, habis dosanya. Ayo kalau udah dalam kondisi seperti ini, yang rugi yang mana? Yang ahli maksiat apa yang ahli taat? Ahli taat. Halo? Ahli taat. Harus mulai nyantol didik-didik ibu di telaten ngomongin wong sing anu tapi Jangan kurang ajar. makanya gini maksud saya. Ayu tapi Jenengan ini kalau sudah ngomong dek digerakkan Allah untuk orang mau bilok nih jangan merasa kalau jenengan lebih baik daripada teman-teman jenengan. Jangan merasa jenengan lebih baik daripada teman-teman jenengan yang sekarang nggak ikut sholawatan. Saya kira ngomongin Victoria bener. Itu mamer model. Karena gini, setan itu mana tadi setannya? Siapa ngomong setan itu turun panggung? Setannya ngelirek dulu. Setan itu kalau menggoda manusia, disuruh berbuat maksiat, disuruh berbuat jahat, kok gagal, tidak berhasil. Jurusnya setan apa? Manusia itu didorong untuk melakukan taat, disuruh ibadah, tapi kemudian disuruh merasa bangga dan merasa dirinya baik. Itu permainan setan. Dikongkon maksiat, gagal. Ini angel ini BMI Hongkong ini, masya Allah, ini bener bungyan. Saya tadi ditanya sama Abe, bungyan itu apa? Tak jawab dengan bahasa halus, babu. Jongos bib. Setan ini nggak putus asa. Ini walaupun dia bungyan,
tapi luar daerah biasa. tahu ngerti ya. Dirayu untuk berbuat jahat, dirayu untuk berbuat maksiat. Terus tahu cuma ikan 2 tahun yang lalu kan. Hebat. Terus turunnya bahasa kan. Itu terus setan jurusnya gini. Pengharasan. Udah kamu ikut pengajian aja, setiap libur ikut pengajian aja. Tapi nanti Iya, ngerti sampean lo akan karo diprovokasi sama setan agar sampean merasa dirinya baik. Hati-hati. Hati-hati. Orang yang merasa dirinya baik, Allah nggak mau memberhentikan. Bener. Mulai pengajian boleh. Allah nggak mau memberhentikan. Doanya nggak didengar sama Allah. Padahal, maaf, orang kafir itu loh doanya masih didengar sama Allah. Suaranya orang kafir itu masih didengar sama Allah. Kenapa? Karena orang kafir itu masih diharap kebaikannya. Diharap api innallaha yamduru ilal kafir wala yamduru ilal muslim. Allah itu masih mau Bian memperhatikan kan bisa orang ngaji kafir. 2 tahun. Diharap api. Dia yang bian, tapi aku yang Siapa pernah tahu nih, bisa Jose diberi pernah hidayah. ngaji. Diharap nih, Tapi Allah nggak mau memandang, nggak mau memperhatikan orang yang merasa dirinya baik, merasa dirinya mulia. Masya Allah, hati-hati loh. Wong rumong apik, gak dipandang Allah, gak didengar Allah. Padahal orang kafir itu masih diperhatikan sama Allah, suaranya masih didengar sama Allah. Saya udah pernah cerita apa belum ya? Maaf ya, diulang nggak apa-apa. Nabi itu kan nabi wong, dia apa nggih? Nabi Ayub itu pernah selamatan nyembelih unta 23 ekor. Nah, ini masyarakat diundang acara selamatan itu. Ada tetangganya Nabi Ayub orang Yahudi, lupa nggak diundang. Gremeng ini orang Yahudi, potongannya kaya sampean ngono kelakuan. Ya iya, Kena nek. katanya Nabi masa selamatan sebesar itu, katanya nyembelih banyak unta, beberapa ekor, puluhan ekor unta yang disembelih. Ya aku tetangganya kok sak ringkil ae gak dikei. Nabi apa? Nabi kok ngono. Lu ini suaranya orang Yahudi, gerundelnya orang Yahudi ini didengar sama Allah. Akhirnya Nabi Ayub dikasih ujian sakit selama 23 tahun karena unta yang disembelih 23 ekor. Hati-hati loh. Orang Yahudi ini suaranya didengar. Ayo, ini kuliah harus tak haji. Jadi ini majikan ini. Bisa jadi itu didengar sama Allah. Awas sampai hati-hati. Kalau sudah paham itu. Halo? Halo? Halo. Iya ya. Zaman Nabi Musa, ini soalnya aku di surat riwayat sekitar. Zaman Nabi Musa itu ada orang berdoa. Orangnya nakal, ahli maksiat. Ya Rabbi, wahai Allah Tuhanku, ini Allah menjawab 3 kali dengan penuh perhatian. Labbaik, labbaik, labbaik. Ya ada apa? Ada apa? Ada apa? Perhatian banget. Padahal ini orang yang nakal, ahli maksiat. Terus ada lagi orangnya ahli ibadah, ahli taat. Berdoa sambil menangis. Ya Rabbi, wahai Allah Tuhanku. Allah jawab cuma sekali karena rasa-rasa. Labbaik. Oh nopo. Dan Nabi Musa tanya, ya Allah, yang tadi itu satunya orangnya nakal, banyak dosa, ahli berbuat maksiat. Dia sekali memanggilmu ya Rabbi, engkau betul-betul perhatian sampai jawab 3 kali. Labbaik, labbaik, labbaik. Kok perhatian banget sih? Sedangkan satunya itu ahli ibadah, ahli taat, sambil menangis merintih-rintih memanggilmu, berdoa kepadamu, tapi Allah kok cuek. Jawabnya cuma sekali. Lah, baik. Ada apa? Jawabnya Allah gimana? Musa, itu yang ahli ibadah itu, yang ahli taat itu, dia ketika memanggilku, dia ketika berdoa kepadaku, dia mengandalkan amalnya, dia merasa bahwa dirinya baik,
dia kegeeran, dia terlalu pede. Aku nggak suka. Dia mengandalkan ahli tahajud, dia mengandalkan ahli zikir, dia mengandalkan ahli sholat, dia mengandalkan ibadah-ibadahnya. Dia memang ahli zikir, ahli puasa, ahli sholat, tapi dia merasa dirinya baik, dia merasa dekat dengan aku. Aku nggak suka. Sedangkan satunya itu, dia nggak mengandalkan apa-apa. Nggak mengandalkan apa, ragam beramal. Tahajud nggak pernah dia. Memang tiap malam dia bangun, tapi nggak pernah sholat tahajud. Cuma piece of the chest. Muyo, mesti kita ngomong apa baca. Bukan itu bahasa Inggrisnya itu piece of the chest. Ya Allah. Namanya piece of the tool. Yang satu itu memang dia nakal, tapi dia sama sekali nggak merasa dirinya baik. Dia nggak mengandalkan amalnya, nggak mengandalkan ibadahnya. Semata-mata dia hanya berharap kasih sayangku, dia mengharap anugerahku. Maka aku perhatian, mulanya tak gakeno, tak harap tak paringi hidayah. Padahal itu nakal. Mulanya ayo tirono bareng-bareng. Ini ada makola yang ikut menirukan, mudah-mudahan rezekinya lancar. Amin. Gampang usahane, Amin. gampang urusane, Amin. gampangan majikane. Amin. Maksudnya majikane gampang dihapusin. Iso ngajari lho. Iki lho buktine iki njaluk dongaku muga-muga majikane apik. Saiki iki lho buktine maksude lho iki lho. Majikane malah dikongkon iki. Kaya dene sing dadi bos. Bayar. Saken nunggu buktine. Kirono sing gak kirono awas majikan galak. Astagfirullah. Mulane tirono, ayo karene rono ae kok. Maksiyatun. Maksiatun. Auratat. Dzullan. Wankisaron. Khairun. Min ta'atin. Auratat. Izzan. Wastikbaron. Perbuatan maksiat yang menjadikan pelakunya merasa hina itu lebih baik daripada perbuatan taat yang menjadikan pelakunya merasa mulia. Baleni. Kali. Ayo berarti. Rumah tak baleni. Perbuatan maksiat yang menjadikan pelakunya merasa hina itu lebih baik daripada perbuatan taat yang menjadikan pelakunya merasa mulia. Nuwun sewu iki, aja dilakoni lho ya. Ngapunten, tukang rasan-rasan, tukang ngomeni bojo, wis koyo kudu-kudu sing ana kerlip-kerlipe terus dhuwur foto wong iki. Wong malah dicopot. Wong dekne sing tak maksud malah dicopot. Tapi dekne rumangsa hina, dekne rumangsa elek. Itu jauh lebih baik daripada wong sing ahli tahajud tiap malam. Allahu Akbar, entul-entul jadi duli-duli entul gobek-gobek. Saprekal Allahu Akbar, entul-entul jadi duli-duli entul gobek-gobek. Tapi merasa dirinya baik. Ngene wis kasarane luwih elek maneh. Ngapunten ya, ngapunten. Bajingan. Sik ditambahi tengek. Rumangsa elek iku luwih apik timbangane kiai rumangsa apik. Darene